Halo, selamat datang di Hasan Tutorial Channel. Jumpa lagi bersama saya. Kembali kita membahas tutorial tentang sistem informasi pemerintahan daerah. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginput data Renstra hasil pemutakhiran ke aplikasi SIPD Pusdatin. Untuk menginput data Renstra di aplikasi SIPD, bahan-bahan yang harus kita persiapkan adalah Renstra OPD yang sudah dimutakhirkan secara manual dalam bentuk Excel. Kemudian yang kedua nanti lampiran Permendagri 90 tahun 2019. Kemudian yang ketiga tabel catatan pemutakhiran Permendagri 90 tahun 2019 yang nanti akan saya bagikan di bagian deskripsi, nanti ada linknya di sana. Syarat yang harus kita penuhi dalam penginputan data Renstra adalah yang pertama, data RPJMD sudah harus diinput terlebih dahulu. Artinya program dan indikator program itu sudah harus diinput di aplikasi SIPD terlebih dahulu, baru nanti bisa diinput data Renstranya. Kalau data RPJMD program dan indikator programnya itu belum diinput, maka dia tidak bisa diinput data Renstranya. Kemudian berikutnya nanti usernya itu bisa menggunakan user kepala OPD ataupun user Kabid ataupun eselon 3. Nah, langsung saja bagaimana cara menginput data Renstra di aplikasi SIPD. Yang pertama, kita aktifkan aplikasi SIPD, kemudian kita klik sistem informasi pembangunan daerah, kemudian ini kita masukkan user Kabid. Ini nanti pilih 2021, kemudian klik 3 titik yang samping perencanaan, kemudian klik Renstra, kemudian klik Renstra, kemudian ini bidang urusan dipilih ya. Ini muncul kalau di RPJMD sudah diinput, kalau belum diinput dia tidak muncul. Program, pilih program yang sudah ada, kemudian indikator program, ini tinggal pilih, muncul dia karena kita sudah menginput di RPJMD, misalnya yang di atas. Kemudian kegiatan, nah kegiatan kita pilih kegiatannya apa, kita buka Excel hasil pemutakhiran Renstra kita. Ini Renstra lama. Renstra lama ini programnya program perencanaan pembangunan daerah, kegiatannya ada 23 kegiatan. Nah, kemudian setelah kita mutakhirkan, nama programnya ini berubah menjadi program perencanaan pengendalian evaluasi pembangunan daerah. Kemudian yang 3 yang dikasih warna ini di 3 kegiatan di Renstra lama itu menjadi satu sub kegiatan di Renstra baru nanti hasil pemutakhiran, yaitu kegiatan perencanaan dan pendanaan. Kemudian 3 kegiatan dia menjadi 4 sub kegiatan, ada satu kegiatan dia menjadi 2 sub kegiatan telah dimutakhirkan. Kita masuk ke ini tadi kegiatan, kita pilih kegiatannya adalah penyusunan perencanaan dan pendanaan ya. Ini penyusunan perencanaan dan pendanaan. Kemudian untuk indikator ataupun tolok ukur indikator, ini ada 1, 2, 3, ini ada 3 indikator, ini kita masukkan 3-tiganya ya. Yang pertama kita masukkan, kemudian kita buat pemisahnya ya. Indikator kedua kita masukkan juga, kemudian yang ketiga kita copy, kita masukkan juga ke sini. Jadi inilah indikator ya, indikator yang penyusunan perencanaan dan pendanaan. Jadi dengan kata lain, 3 kegiatan ini menjadi satu kegiatan di Permendagri 90 setelah dimutakhirkan, tetapi menjadi 4 sub kegiatan, tetapi indikatornya itu kita gabung di dalam satu kegiatan, yaitu kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan. Kemudian targetnya kita lihat, karena dia adalah agregat, berarti ini 1202 dan 1, berarti kita buat saja 1200 garis 2 garis 1. Kemudian satuannya adalah orang dokumen, berarti kita ketik orang dokumen. Kemudian anggarannya total daripada semuanya ya. Ini sudah ada totalnya, kita copy saja, kemudian paste ya. Kemudian ini kebetulan dia sama semua untuk indikatornya, berarti ini kita copy saja,
Ya, ini juga kebetulan sama, kita copy. Kemudian ini kita copy totalnya. Ya, kita mulai dari 2017 saja ya. Karena kita mau sampai 2021, kita mulai dari 2017. Kemudian ini copy. Ya, tidak boleh ada tanda titik ya. Kemudian sub kegiatannya ini satu persatu. Yang pertama kita pilih yang ini, misalnya ya, kita pilih nomor 2 saja dulu untuk sementara ya, yaitu koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen. Berarti kita cari koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen ini. Kemudian tolok ukurnya adalah ditetapkannya RKPD ya, ini kita copy. Kemudian indikatornya adalah 2 dokumen, sama setiap tahun 2 dokumen. Berarti kita ketik di sini 2 dokumen. Kemudian tweetnya kita copy, kemudian kita pastikan di sini ya. Kemudian ini karena dia sama, berarti kita copy saja ya. Kalau dia beda jangan di copy ya. Ini dokumen satuannya juga sama. Kemudian anggarannya kita copy dari Resra kita. Kemudian pilih perangkat daerahnya ya, pilih perangkat daerah kita, OPD kita, kemudian klik simpan. Nah, kalau sudah, kita lihat ke bawah, ini sudah ada ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk memasukkan sub kegiatan yang kedua, klik lagi Resra, kemudian pilih bidang urusan, pilih program, kemudian pilih indikator. Itu ada tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kemudian kegiatannya itu adalah penyusunan perencanaan dan pendanaan. Nah, kalau sudah ini sudah dinonaktifkan karena kegiatannya sama, jadi indikatornya sekali saja diinput. Yang kita input 2 kali adalah indikator sub kegiatan. Nah, sub kegiatan yang kedua, misalnya kita pilih yang ini, pelaksanaan musrembang kabupaten kota. Kita cari pelaksanaan musrembang kabupaten kota ini. Kemudian indikatornya. Nah, indikatornya ini terlaksananya musrembang RKPD. Kita copy. Kemudian targetnya itu 1.200 orang untuk uangnya ataupun anggarannya. Ini karena satu kegiatan menjadi 2 sub kegiatan, ini boleh disesuaikan. Misalnya kegiatan pertama, kalau dia satu kegiatan itu kan 200 juta. Kalau misalnya menjadi 2 sub kegiatan, ini boleh dibagi 2 atau disesuaikan. Misalnya yang pertama ini 200 menjadi 150 juta, di bawahnya dibuat 50 juta. Yang penting totalnya sama. Yang di atas dirubah menjadi 200 juta. Misalnya ini 90 juta. Ya, lakukan hal yang sama untuk anggaran yang tahun lain. Kemudian jadi sekarang kita masuk ke aplikasi. Ini ada 1.200 orang untuk targetnya. Kita buat 1.200, kita ketik di sini orang. Kemudian ini anggarannya ya, anggarannya ini kita copy. Ya, kemudian ini sama saja, berarti kita pastikan. Kalau tadi beda ya jangan dipasti, disesuaikan. Kemudian ini anggarannya kita copy.
kemudian pilih perangkat daerahnya, OPD kita, kemudian klik simpan. Nah, baik, untuk sub kegiatan berikutnya ya, ini sudah ada 2 sub kegiatan untuk kegiatan yang sama. Sub kegiatan berikutnya klik lagi Renstra, kemudian pilih bidang urusan, program, kemudian indikatornya, sub kegiatannya. Nah, ini dia dinonaktifkan. Jadi sub kegiatan berikutnya adalah koordinasi pelaksanaan forum SKPD lintas SKPD, ini yang ini ya. Nah, jadi kita masukkan lagi indikatornya sesuai dengan yang sudah kita petakan hasil pemetaannya ya. Misalnya ini sama terlaksananya Musrembang RKPD ya. Kemudian ini 1.200 orang ya. Yang beda adalah uangnya, duitnya ya. Ini 50 juta. Kemudian pilih OPD, klik OPD kita, klik simpan. Baik, jadi ini dia hasil penginputan Renstra kita. Kalau misalnya ada kesalahan penginputan ataupun pengeditan angka, maka kita bisa mengubahnya menggunakan akun kepala OPD. Kita logout, kemudian kita masuk sebagai kepala OPD ya. Setelah masuk sebagai kepala OPD, kita klik Renstra, kemudian ini kita scroll ke samping. Ini sudah ada menghapus, bisa menghapus data, bisa mengunci, kemudian bisa mengedit ya, mengubah data. Jadi yang bisa mengubah data itu hanya kepala OPD. Kalau menginput boleh kepala bidang, tapi menghapus, mengunci dan mengedit data itu harus menggunakan akun kepala OPD. Baik, itu yang mau saya sampaikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye bye.